pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tergugat dan saksi. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penggugat dan bukti. Jadi dalam pengertian tergugat itu adalah orang yang terkena gugatan dari seorang penggugat. Nah, maksudnya di sini seorang tergugat itu adalah orang yang menggugat, karena seorang penggugat itu merasa dirinya itu dirugikan atau diganggu oleh pihak yang tergugat. Nah, seorang tergugat itu bisa membantah gugatannya itu dengan dua cara, yaitu dengan menunjukkan bukti-bukti dan juga bersumpah. Tergugat itu tidak sanggup untuk menjalankan sumpahnya itu, maka di sini yang bersumpah yaitu penggugat. Itu ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu materi gugatan. Materi gugatan ini yaitu hak penggugat, orang yang mengajukan gugatan itu disebut mudda'i. Orang yang tergugat itu disebut mudda'i alaih. Keputusan mengenai hak itu disebut mahkum bih, dan orang yang dikenakan putusan itu mahkum bih juga. Jadi keputusan yang mengenai hak dan orang yang dikenakan keputusan itu disebut sama-sama disebut dengan mahkum bih. Dalam perspektif Islam, yaitu agama kita sendiri, agama Islam, itu ada dua tujuan sumpah. Yang pertama, menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dan yang kedua yaitu membuktikan dengan sungguh-sungguh yang bersangkutan berada di pihak yang benar. Nah, dalam tujuan sumpah yang kedua ini yang dilakukan di dalam pengadilan. Sumpah tergugat ini adalah sumpah yang dilakukan oleh pihak tergugat dalam rangka mempertahankan dirinya dari tuduhan seorang penggugat. Selain sumpah, tergugat juga harus menunjukkan bukti-bukti, baik itu bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan lainnya atau bukti-bukti yang lain yang meyakinkan bahwa dirinya itu memang benar-benar tidak bersalah. Syarat-syarat orang bersumpah itu ada 3. Yang pertama muhalaf, yang kedua kemauan sendiri, dan yang ketiga sengaja. Muhalaf ini yaitu orang yang sudah akil balik. Yang kedua ini atas kemauan sendiri, tidak ada dorongan atau kemauan dari orang lain, jadi tidak ada paksaan dari luar, seperti itu. Yang ketiga itu disengaja ini bukan semata-mata kemauannya sendiri gitu. Bukan seperti itu, atau bukan karena bukan karena terlanjur dan lain sebagainya. Dalam bersumpah itu ada lafaz-lafaz yang harus digunakan, yaitu ada 3. Yang pertama tallahi, kedua billahi, yang ketiga wallahi. Dari 3 lafaz ini itu artinya sama, yaitu demi Allah. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan sumpahnya, dia harus mengutarakan atau menggunakan lafaz-lafaz yang ketiga ini. Dalam pelanggaran
dengan sumpah, konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpah itu yaitu dengan membayar denda. Membayar dendanya itu yaitu dengan memilih salah satu dari ketiga ketentuan yang sudah berlaku. Ketentuan itu ada yang pertama, memberi makan kepada orang miskin, yaitu 1/4 liter. Dan yang kedua, memberi pakaian pada 10 orang miskin. Maksudnya pakaian di sini itu pakaian yang sudah masih layak, jangan pakaian yang sudah tidak layak dipakai. Yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Apabila seseorang yang melanggar itu tidak bisa melaksanakan ketiga-tiganya ini, maka seorang pelanggar sumpah itu juga bisa untuk berpuasa 3 hari sebagaimana dalam firman Allah itu sudah dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 89, yang artinya maka kafarah atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang bisa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya itu yaitu puasa selama 3 hari. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.